Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran akidah akhlak kali ini, kita akan membahas materi pertama kita, yaitu Asma al-Husna atau Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma berarti nama-nama yang merupakan jamak taksir dari kata ismun yang artinya nama. Sedangkan al-husna berarti paling baik yang merupakan wazan mubalaghah dari kata husnun yang artinya baik. Asmaul Husna sendiri memiliki arti nama-nama Allah yang paling baik. Keseluruhannya Asmaul Husna ini ada 99. Asmaul Husna ini sering juga digunakan untuk berzikir ya. Kita sering melafazkannya seperti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan seterusnya ya. Tapi di sini kita tidak akan membahas keseluruhannya. Kita hanya akan membahas sebagian saja dari Asmaul Husna. Nah, apa saja yang akan dibahas pada pembahasan pertama ini? Asmaul Husna yang akan kita bahas antara lain Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Pertama, Asmaul Husna Al-Afu. Ini merupakan Asmaul Husna yang ke-38. Asmaul Husna Al-Afu. Ini berarti Allah Maha memaafkan segala kesalahan hamba-hambanya. Al-Afu sendiri artinya menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Dalil dari Asmaul Husna Al-Afu ini antara lain salah satunya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 155 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, di sini ada kata afa yang artinya memaafkan ya. Allah memaafkan mereka. Afallahu anhum. Allah telah memaafkan mereka. Apa yang dapat kita teladani dari sifat atau Asmaul Husna Al-Afu? Sebagai umat muslim, kita wajib meyakini bahwa Allah akan memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Ini bisa ditemukan ya, dilihat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Di sini tertulis, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Selain itu, kita juga perlu untuk meniru ya sifat Al-Afu ini, yaitu untuk menjadi manusia yang pemaaf dan menutup aib orang lain. Dalam Quran Surat An-Nisa disebutkan, jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Nah, itu tadi dua keteladanan dari sifat Al-Afu. Ini contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, saling bermaaf-maafan.
Berikutnya Ar-Razzaq. Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ini adalah Asmaul Husna yang ke-18. Ar-Razzaq sendiri bermakna Allah itu menciptakan rezeki, menciptakan yang memberi rezeki, serta Allah pula yang mengantarkan rezeki itu kepada kita ya, kepada mereka, dan menciptakan sebab-sebab dari datangnya rezeki itu sehingga kita semua bisa menikmati rezeki dari Allah tersebut. Dalil tentang Ar-Razzaq ini disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, itu sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jelas di sini disebutkan bahwa innallaha huwa razzaqu. Sesungguhnya dialah Allah yang memberikan rezeki. Nah, berikut ini keteladanan yang dapat diambil dari Asmaul Husna Ar-Razzaq. Jika Allah dapat memberikan rezeki kepada kita, kita harus yakin bahwa Allah akan menjamin rezeki setiap makhluknya, serta berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi, bukan hanya diam saja ya, tapi kita juga harus menjemput atau mencari rezeki tersebut. Karena Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita semua umatnya. Nah, ini tentang jaminan tersebut disebut dalam Al-Quran, dalam Quran surat Hud ayat 6 disebutkan bahwa dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi rezeki itu sudah ditentukannya oleh Allah, dan itu juga merupakan jaminannya. Nah, sebagaimana Allah memberi kita rezeki, kita juga bisa saling berbagi kepada orang lain. Jadi keteladanan yang bisa diambil dari sifat Ar-Razzaq ini, selain meyakini bahwa Allah menjamin rezeki kita, kita juga bisa mencontohnya dengan memberikan rezeki kepada makhluk lain, baik sesama manusia, baik kepada hewan ataupun tumbuhan. Nah, itu adalah keteladanan yang dapat diambil dari Asmaul Husna Ar-Razzaq. Nah, ini seperti Allah itu ya, sumber rezeki. Ini. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Malik, yang merupakan Asmaul Husna yang ketiga. Al-Malik bermakna Allah itu tidak membutuhkan pada sesuatu dan hanya Allah lah yang dibutuhkan oleh semuanya ya. Allah itu penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada, baik di bumi maupun di langit, seluruh alam semesta. Nah, itu makna dari Al-Malik. Bukan hanya merajai, tapi juga menguasai. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Ada keteladanan juga yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Malik. Yang pertama yaitu kita harus dan wajib meyakini bahwa Allah Maha menguasai segala kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Ini dalam Quran surat Zuhruf ayat 85 disebutkan bahwa dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
Begitu juga dengan Quran surat Yasin ayat 83. Disebutkan ya bunyinya, Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Dan maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Selain meyakini bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik ini, salah satunya yaitu dengan meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah atau kekuasaan atau jabatan yang kita miliki. Berikutnya Al-Hasib. Al-Hasib merupakan Asmaul Husna yang ke-41. Al-Hasib ini bermakna maksudnya Allah mencukupi siapa yang mengandalkannya. Al-Hasib sendiri berarti menghitung atau mencukupkan ya. Secara bahasa Al-Hasib itu artinya menghitung dan mencukupkan. Dalam hal ini sifat Allah yang maha menghitung dan mencukupkan ini hanya dapat disandang oleh Allah saja. Dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 86. Disebutkan, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ini jelas ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Itu ini disebutkan sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini sifatnya luas ya. Sekarang apa keteladanan yang diambil dari Asmaul Husna Al-Hasib? Pertama tentunya kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kita kecukupan dan yang paling tepat perhitungannya terhadap segala sesuatu. Termasuk ya yang Allah yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini dengan perhitungan yang sangat tepat. Sini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Kutipannya saja, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atau pembuat perhitungan. Nah, bukan hanya dalam hal penciptaan ya, perhitungan Allah yang sangat tepat ini, tetapi juga dalam perhitungan amal. Baik amal baik maupun amal yang buruk. Begitu juga nanti dengan balasannya. Balasan baik itu berupa hukum ataupun pahala ya. Yang kedua, keteladanan dari sifat Al-Hasib. Sebutkan bahwa kita juga diperlukan mengevaluasi diri secara konsisten. Mengapa mengevaluasi diri secara konsisten? Karena Allah akan membuat perhitungan yang tepat. Seperti tadi disebutkan, baik itu dalam amal maupun dalam perhitungan amal baik dan amal buruk. Sehingga kita harus dapat mengevaluasi diri. Jika kita ingin balasan yang baik, pahala, ya kita juga harus berbuat yang amal yang baik. Nah, itu sebagian dari keteladanan yang bisa diambil dari Asmaul Husna Al-Hasib. Ini hanya ilustrasi saja. Selanjutnya,
Asmaul Husna yang ke-94 yaitu Al-Hadi. Al-Hadi ini bermakna Allah Maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Jadi Al-Hadi ini adalah Allah Maha pemberi petunjuk. Dalam dalil Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 31, dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ini sebutkan wa kafa bi rabbika hadiyan. Ya, wa kafa bi rabbika hadiyan. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk. Teladanan yang bisa diambil dari Asmaul Husna Al-Hadi, yaitu meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Allah tidak akan menyesatkan hambanya. Ini dapat dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Disebutkan bahwa, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka seolah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Jadi jika kita mengambil petunjuk dari orang-orang di sini di Quran surat Al-Baqarah disebutkan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, itu Allah tidak akan memberikan pertolongan dan perlindungannya. Jadi hanya Allah lah yang memberikan petunjuk yang paling sempurna. Keteladanan yang kedua adalah membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Jadi seperti Allah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran, lalu Rasul juga memberikan kita petunjuk melalui sunnah. Kita pun bisa memberikan petunjuk kepada orang lain lewat jalan seperti misalnya kita berdakwah, sama seperti kita memberikan petunjuk kebenaran kepada orang lain. Nah, ini ilustrasinya. Berikutnya Asmaul Husna Al-Khaliq yang ke-12. Asmaul Husna yang ke-12. Ini bermakna Allah Maha Mencipta, yang artinya Allah Maha mencipta segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah. Bukan hanya manusia, malaikat, jin, dan hewan juga tumbuhan, semuanya diciptakan oleh Allah. Dalilnya itu Quran surat Az-Zumar ayat 62. Disebutkan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Jadi bukan hanya mencipta, tapi Allah juga memelihara segala sesuatu yang diciptakannya itu. Keteladanan yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Khaliq. Yang pertama yaitu Allah meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Penciptaan Allah adalah yang sesempurna-sempurnanya penciptaan. Baik itu menciptakan manusia, jin, malaikat, ataupun menciptakan segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang kedua yaitu dengan meyakini Asmaul Husna Al-Khaliq, kita akan memiliki motivasi untuk mencipta atau berkreasi dan berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu sebagian dari keteladanan yang bisa diambil dari Asmaul Husna Al-Khaliq. Ini akan semoga bisa memotivasi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Hakim yang merupakan Asmaul Husna ke-47. Al-Hakim ini menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana. Dalilnya itu Quran surat Al-Baqarah ayat 269.
Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Keteladanan yang dapat diambil dari Asmaul Husna Al-Hakim itu pertama meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Nah, manusia juga bisa mengambil pelajaran yaitu dengan bersikap bijaksana. Caranya yaitu melakukan segala sesuatu secara misalnya dengan cara proporsional ya. Ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan yaitu bersungguh-sungguh dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Kedua, pantang menyerah atas hasil yang buruk atau kegagalan yang diterima ya. Mengejar hasil yang lebih baik. Lalu selalu mengevaluasi proses dan hasil yang telah lalu. Itu sebagian dari keteladanan Asmaul Husna Al-Hakim. Akhir kata, ada sebuah kutipan yang bisa kita ingat. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah padanya dengan menyebut nama-nama yang terbaik itu. Nama-nama tersebut adalah Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.